Baik, silakan. Yang pertama dari Abdul Fatah, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kami yang berada di zona merah pandemi COVID ini tidak apa-apa belum melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Hampir 7 bulan sejak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Afwan Ustaz, kami takut kami bisa terkena azab Allah karena lama tidak ke masjid. Nah, gimana Ustaz? Baik, beribadah itu mesti ada tuntunannya. Ya, saya pertama mendoakan kepada semuanya, termasuk juga saudara Abdul Fattah. Ini mungkin mewakili pertanyaan beberapa pihak. Semoga Allah muliakan Anda dan kita semua. Baik, yang pertama, kaidah ibadah itu mesti mengikuti ketentuan. Karena ibadah diikat dengan sebuah tuntunan yang jelas sekali secara syara. Bahkan diatur dan aturannya sangat detail sekali. Bahkan kalau kita perhatikan semua ibadah yang kita tunaikan itu sampai ke pokok-pokoknya itu teruntutkan dengan sangat detail. Ya, saya beri contoh misalnya, mohon izin, ini tangan ya. Tangan itu dari jari sampai ke sini. Ini bahasa Arabnya ini asabi', jari. Ini kaf. Ini rusghan. Ya, ini siku mirfaq, zamannya marafiq. Ini katif. Silakan Anda perhatikan, saat kita berwudu, ya, spesifik disebutkan. Quran surah 5 ayat 6. Ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Ketika Anda ingin takbir, disebutkan rusgun ala rusgin. Kafnya nutup ke sini, boleh ini pergelangan ke pergelangan. Semua disebutkan. Jadi dalam konteks yang simpel saja diatur, apalagi kompleks yang situasi yang kompleks. Karena itu dalam kondisi pandemi semacam ini, aturannya jelas tadi. Nabi menyampaikan, Anda tinggal di tempat Anda, tidak memaksakan untuk keluar. Dalam situasi yang darurat berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat, hal bahkan yang dilarang pun ya itu bisa berubah hukumnya, bisa menjadi boleh. Apalagi dalam konteks yang tadi disampaikan, sholat berjamaah kemudian ke masjid, tak mampu dilakukan ke masjid, langsung ada hadis khususnya di Al-Bukhari, riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya, jelas Nabi mengatakan, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seseorang tengah uzur, sakit, atau bahkan kondisi seperti orang sakit, atau semisal safar, kemudian tak mampu menunaikan amalan rutinnya, seperti orang safar nggak bisa ke masjid, yang tadinya dia bisa 4-4 bahkan harus qashar 2-2 gitu kan, tapi dia punya kebiasaan tadi, ya, maka apa jawab Nabi? Fakana alaihi, ya, kalimat Nabinya idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Maka walaupun dia karena terbatas dengan kondisi tadi harus tinggal di tempatnya, di rumah dia, atau safar tadi nggak mengerjakan seperti rutinitasnya, tetap diberikan pahala semisal rutinitas dia. Anda 7 bulan berada di rumah untuk menaati hukum yang Nabi tetapkan. Jangan sampai menyebar, jangan sampai tertular. Anda tinggal di situ, walaupun nggak ke masjid, tapi niat Anda tulus untuk ibadah dan ada kecintaan pada masjid, pahala Anda sholat di rumah ditetapkan sama dengan yang ke masjid. Itu jelas yang nyampaikan Nabi. Justru ketika Anda melanggar itu dan menyebabkan kemudian tertular kepada yang lainnya, maka Anda melanggar ketentuan. Maka double di sini. Satu, Anda memberikan madarat pada orang lain. Yang kedua, Anda bisa melanggar ketentuan Nabi sendiri. Ya, karena kalimat Nabi jelas, fala tadkhulu alaihi wala takhruju minhu. Jangan Anda keluar, jangan Anda masuk ke dalamnya sehingga berpotensi menyebarkan itu semua. Jadi jangan khawatir, yang diperlukan adalah pengetahuannya. Kalau sudah ilmunya hadir, kekuatan ada pada jiwa, maka itu yang bisa kita maksimalkan. Tapi ingat, ini kan kondisinya sementara, bukan sementerus. Ya. Kalau kita ingin jadikan ini sementara, artinya mesti ada kita perjuangan fight mengatasi ini. Jadi jangan diam tunggu sampai hijau. Kita harus bergerak bagaimana caranya jadi hijau. Gitu kan? Nah, karena itu kita mesti bersinergi dengan lingkungan setempat. Kayak kami misalnya di sini, Bapak Ibu sekalian, kami di Bekasi Selatan sekarang. Kompleknya PTM, Pondok Timur Mas, Villa Jaka Setia. Di komplek kami, ya dari awal COVID sampai sekarang, alhamdulillah masjid nggak pernah tutup. Kenapa? Karena kita kompak sinergi di dalam. Ya, yang di luar mau masuk ke sini nggak boleh. Ini dalam saja, dalam area kami saja yang ke masjid. Kemudian kita ada screening, siapa yang di luar, kerjanya di mana? Seperti apa? Di tracking keseluruhannya. Ya, sampai kita bisa maksimalkan. Lalu kita perluas lagi area yang di luar komplek kita. Cek zonanya apa? Yang kena di mana? Data dulu. Baru ketika masuk kita kondisikan di dalamnya. Sampai sekarang alhamdulillah yang dari luar bisa masuk, kami bisa berjuang demikian. Jadi kalau kita tunggu sampai hijau-hijau, sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak ada reaksi susah. Jadi kalau tadi tanya hukum, maka hukum kita sah dibenarkan, kemudian dapat pahala seperti tadi, tapi tidak menjadikan kita diam untuk menunggu itu tuntas, tapi kita mesti bergerak untuk mengatasi itu dengan bersinergi bersama. Wallahu taala a'lam bishawab.
itu bisa ditangani dengan baik Ustaz ya. Insyaallah. Jadi ya sekarang orang luar masuk, orang dalam juga bisa tadi ya. Sangat bisa. Insyaallah. Sangat bisa. Tetap sholat di masjid juga, ya, insyaallah.